Delegasi Ukraina dan Rusia bertemu di Belarusia. Zona wisata Curug Putri Kuningan Cirebon. Tabrak pembatas traffic light Xenia terbalik di depan KFC Sungai Liat. Delegasi Ukraina dan Rusia bertemu di Belarus untuk pertama kali sejak kontak senjata pada Senin 28 Februari 2022. Pertemuan dihadiri negosiator kedua negara, yakni delegasi Ukraina dan Rusia yang hadir untuk pembicaraan perdamaian di perbatasan Ukraina dengan Belarusia. Sebelumnya, kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan akan segera menuntut gencatan senjata Ukraina. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и... Ukraina juga mengirim Menteri Pertahanan dan pejabat tinggi lainnya. Sementara itu, delegasi Rusia dipimpin oleh penasihat budaya Putin. Belum jelas apa yang dicari Putin dalam pembicaraan atau dari perang itu sendiri. Pejabat di negara barat percaya Putin ingin menggulingkan pemerintah Ukraina dan menggantinya dengan rezimnya sendiri, serta menghidupkan kembali pengaruh era dingin Moskow. Saya JJ Cantika dari Jakarta Barat, BNTV Nasional Jakarta melaporkan. Di masa pandemi seperti ini, penggunaan masker sangatlah harus diperhatikan, terutama pada pengguna roda 2. Dengan menggunakan masker dapat memberikan perlindungan kita dari beberapa virus dan penyakit. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan tertib masker di Kecamatan Kalideres pada Rabu 23 Februari 2022 dini hari. Baik, pagi ini kami melakukan patroli bersepeda sekaligus melihat kegiatan-kegiatan Satpol PP yang ada di kecamatan. Hari ini kita di Kalideres, seperti biasa kita meminta anggota untuk setiap Rabu Jumat melakukan patroli bersepeda sekaligus melakukan kegiatan seperti Tikmas. Tikmas hari ini di Kalideres untuk mengingatkan terus masyarakat bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan terutama menggunakan masker, memakai masker. Tadi kita melihat masih ada beberapa Pak pelanggaran untuk hal terkait Pak, bagaimana Pak untuk disampaikan kepada masyarakat juga bagaimana Pak? Ya, memang yang paling penting itu kesadaran masyarakat karena peraturannya sudah dibuat, aparatnya sudah ada, tapi kalau kesadaran masih kurang, ini yang kita minta masyarakat untuk tetap sadar lah, bahwa yang paling penting itu menggunakan masker dan menggunakan masker. Pada kegiatan tertib masker tersebut, anggota Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 46 orang yang terjaring dengan alasan yang berbeda, seperti berkunjung ke rumah saudara, lupa memakai masker, hingga berbelanja. Saiful, pelanggaran apa Saiful? Pelanggarannya apa? Nggak pakai masker ya? Tahu nggak sih kalau selama ini harus menggunakan masker? Ya, saya baru keluar soalnya. Lupa pakai masker. Tapi selama ini sering lupa apa gimana?
Lupa aja barusan, baru barusan. keluar dari pool. Saiful dari kampung mana mau kemana? Mau ke Citra 2 dari Citra Oh, Gardenia. kebutuhannya apa? Isi air buat Isi balap. air. Ya, Peringatan serta teguran keras pun disampaikan oleh RM Tamo Sijabat selaku Ketua Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan sanksi berupa membayar denda atau menyapu jalanan. Tentunya kesadaran memakai masker harus tercipta dari seluruh masyarakat Indonesia sebagai perlindungan diri dari berbagai virus. Mulai dari sekarang, lindungi diri kita dari berbagai penyakit dan virus, wujudkan Indonesia yang sehat dan kuat. Saya Naomi Michiko dari Jakarta Barat, BNTV Nasional Jakarta melaporkan. Jalan aja. Iya, silakan ya lanjut dulu ya. Ya, tepatnya pagi hari ini saya melaporkan di Jalan Peta Selatan, Gadungan, Kalideres, yang memang tampaknya pagi hari ini dari Satpol PP melakukan giat razia masker. Tampak di lapangan terdapat beberapa warga yang masih belum taat menggunakan masker. Mereka terjaring razia dengan beberapa alasan. Tentunya dengan alasan mereka mengatakan hanya berpergian keluar sementara keluar rumah. Dan ada pula beberapa anak sekolah yang mengatakan memang masker ada dan lupa dipakai, tidak terpakai di pasukan tersebut. Tampaknya warga beberapa yang terjaring razia ikut dikenakan sanksi sosial, diantaranya dengan ada juga yang menyapu jalanan dan ada juga dikenakan sanksi pembayaran administrasi dengan pembayaran. Demikian dari Kalideres, Jakarta Barat, Rudi BN News melaporkan. Februari 2022, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati ruas Jalan Rawa Bokor, Jakarta Barat. Dalam keterangan tim kami, masih belum jelas apa yang mengakibatkan kemacetan kendaraan di daerah tersebut. Namun di beberapa sela jalan masih banyak jalan yang rusak dan berlubang. Seringnya kemacetan di ruas Jalan Rawa Bokor, banyak para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang nekat untuk memutar balik kendaraan hingga melawan arus. Tindakan yang dilakukan oleh para pengendara tersebut merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan bahaya, sehingga sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah untuk melakukan penstabilan area terkait atas kemacetan yang terjadi di ruas Jalan Rawa Bokor, Jakarta Barat. Sejumlah truk-truk besar bermuatan yang sering melintasi daerah tersebut, mengakibatkan sejumlah antrian yang cukup panjang. Saya JJ Cantika dari Jakarta Barat, BNTV Nasional Jakarta melaporkan.
Telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai RE warga Parit Padang menabrak pembatas traffic light Simpang 4 kantor pos Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pada saat kejadian, mobil yang melaju dari arah Pangkal Pinang hilang kendali, lalu menabrak traffic light kemudian terguling tepat di depan KFC Sungai Liat. Beruntung dalam kejadian ini sang supir RE dan penumpang SC yang masih berstatus pelajar hanya mengalami luka ringan dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Telah terjadi kecelakaan di simpang lampu merah kantor pos. Orang mana ya? Orang adat. Pada Padang. Mabok kok? Enggak ada mabok. Mabok. Enggak ada minum mana? Sendiri. Kedua ya laki bini. Kan depannya ini. Plat B 10. Pajak tak jelas. Apa Pak? Plat B. Plat B. Menurut kronologi kejadian, mobil Xenia yang dikendarai RE melaju dari arah Pangkal Pinang menuju ke Sungai Liat, hendak mengantarkan rekannya SC ke kampung nelayan Sungai Liat, Bangka. Hingga saat ini anggota unit Laka Lantas Polres Bangka turun langsung untuk meninjau TKP kejadian tergulingnya mobil Xenia untuk mencari informasi. Dengan bantuan para warga setempat berusaha untuk mengembalikan mobil dan kemudian membawanya langsung ke unit Laka Lantas Polres Bangka. Kalau untuk pengunjung ini kebetulan agak berkurang soalnya kan lagi pandemik. Tapi untuk suasana di sininya normal, air terjunnya lumayan bagus di sininya. Apa yang menjadi andalan tempat ini, Pak? Kalau di sini andalannya ini air terjun Buru-Putri. Sering sih, karena kan Curug Putri itu merupakan suatu destinasi wisata yang unik dan ikonik banget ya, khususnya di Kabupaten dan Kota Kuningan. Jadi tiap sebulan sekali lah harus ke sini datang. Kelebihannya tuh ini lebih alamable ya, Instagramable dia dan alamable dia. Jadi buat kalian yang mau berkunjung ke sini, kalian feeling bisa datang ke sini.
Selamat siang, sahabat BNTV News. Saat ini saya berada di Cirebon, khususnya di Gunung Putri. Jadi ini merupakan salah satu wisata dan destinasi wisata yang terletak di kota Cirebon. Pada saat hari ini kita traveling dan kami menuju tempat ini, kita membutuhkan waktu 20 menit untuk akses menuju ke curug ini. Bagaimana sebelum melintasi curug ini Anda harus masuk bayar parkir, kemudian beberapa trek yang coba kami lewati cukup lumayan, tidak terlalu terjang. Hanya butuh waktu kurang lebih 5 menit untuk bisa mengakses dari tempat parkir Anda sampai ke tempat tujuan ini. Nampak di belakang saya, seperti Anda lihat itu merupakan curug yang dapat dinikmati oleh beberapa pengunjung. Pengunjung diantara datang dari beberapa wilayah kota Cirebon yang hadir pada saat hari ini. Tentunya mereka berasal dari orang-orang terdekat, masyarakat terdekat. Di Kuningan, Cirebon, Rudi, BNTV Nasional melaporkan. Ya, setelah kami melakukan perjalanan di Curug, saatnya saya mampir di Street Garden. Jadi Street Garden ini tidak jauh dari curug yang kami lewati tadi, saudara-saudara. Tampak di belakang saya sedang ada kabut yang terjadi. Jadi setelah kita mampir, kita memang menikmati pemandangan yang cukup bagus. Jadi ada kabut di belakang, cocok untuk Anda beristirahat dan sambil minum kopi. Dari Kuningan, Rudi, BNIS melaporkan. Gempa bumi terjadi pada pagi hari ini sekitar pukul 8:39 waktu Indonesia Barat, yang bersumber pada tepatnya 17 km timur laut Pasaman Barat. Informasi dari BMKG menyebutkan gempa yang berlokasi di 0,15 derajat lintang utara, 99,98 derajat bujur timur, pada kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. Gempa yang berkekuatan magnitudo 6,2 SR yang mengguncang Sumatera Barat, dan hingga update terkini, sementara 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Dan hingga saat ini gempa susulan di Pasaman Barat masih terus terjadi hingga 15 kali dengan magnitudo terbesar hingga 4,2 SR. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta Barat, BNTV Nasional Jakarta melaporkan.